Jadi tapi saya senang ya, karena apa ya, ciri jadi wali itu harus mazlum dizalimi. Jadi saya pastikan tidak balas lah, karena beliau ngangkat derajat saya. Saya tadi pertama bilang murid saya Gus Batu, saya senang sekali, seseneng-senengnya. Karena baru ini malam tersial saya. Saya dulu masih ingat ketika Gus Najih di Mekah terkenal alim alamah karena ngarang kitab. Di Syufur tahun pertama Mbah Mun muji-muji karena mumtaz di Al-Azhar. Jadi beliau-beliau ini heboh karena karir akademiknya. Kalau Gus Amin karena ngelepas kambing di musola. Jadi jameknya sama-sama bikin heboh. Jadi ya itu saja lah. Niru itu tidak bisa penuh ya, sudah niru hebohnya saja. Tadi karena Gus Aufal baru masuk, tadi Gus Aminoto bilang gini Gus Aufal, dulu Mbah Mun sayang saya sampai dicatirkan istri. Apa Gus Zofur bisa nyarikan saya istri? Itu benar-benar kefasikan baru dalam. Jadi kita rileks saja karena ini apa ya, guyon itu bagian dari ibadah kelas tinggi. Ya ini betul, saya dulu mengkaji sama Gus Zofur seperti beliau tadi cerita. Di antara kegiatan beliau kalau malam belajar usul fikih, kita belajar bareng-bareng. Di antara pendapat usul fikih yang menyenangkan kita itu adalah mubah itu wajib. Dan itu saya kenang betul. Isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Ayatahaqqaqu bisukun tarku qadhi wa bisukun tarku qadha. Itu pasti Pak Amin tidak bisa. Hafal sebanyak ini tidak bisa. Jadi dia itu pelarian karena ngapalkan nggak bisa, ya sudah gojlok saya. Tapi ya tetap tidak level lah, kira-kira gitu. Tidak level, jadi nggak level. Artinya begini ya. Malam ini kita guyon nikmati suasana seperti ini dengan Gus Zofur, dengan Gus Aufal. Malam ini artinya kita ada dugem. Malam ini kita ada zina, ada dugem, tidak melihat hal yang maksiat. Jadi mubah itu tarkul haram. Tarkul haram wajib, meninggalkan haram itu wajib. Berarti fi'lul mubah juga wajib. Tapi mubah loh ya, bukan lepas kambing di musola. Kalau itu tidak wajib ya tidak mubah, haram. Tapi di pondok ada adat, kalau yang melakukan itu Gus itu makfu. Jadi kalau di bab najis ya najis makfu lah itu kira-kira. Artinya khazanah kita cukup untuk menganalisis itu. Saya memang di antara murid yang sering mengkaji Mbah Mun secara fikih. Saya pernah bilang di rumah dinasnya Gus Yasin, bagaimana beliau tadi menyinggung, ketika Gus Yasin diduetkan dengan Pak Ganjar, ini menjadi fikih abadi bahwa ada fikih besar, yaitu ulama tidak ada tradisi atau tidak boleh ada tradisi berhadapan-hadapan dengan umarah. Kita sama-sama berduet untuk kelangsungan bangsa ini secara damai dan bermartabat. Jadi nggak penting menurut saya Gus Yasin wakil gubernur, apa Gus Yasin ketua DPR dulu, Kak Kamil ketua DPR, Gus Kamil. Yang menjadi penting bagi kita adalah fikih ini akan abadi. Itu juga ketika Gus Zofur sekolah sampai doktor, bahwa ulama sealim Mbah Mun, putra Mbah Zubair tidak anti dunia kampus. Jika Gus Zofur sekolah ya sampai doktor. Juga beliau tidak anti khusyuk. Tadi kata Gus Iid, khusyuk yang dimaksud Yai bukan terus khusyuk. Karena Yai sering menghentikan manis zada khusyuan zada jalan, terus ada orang kayak Gus Amin, dia enggak khusyuk supaya enggak dikatakan bodoh. Itu memang cara beliau melawan makalah itu. Kalau beliau khusyuk kan nanti zada apa? Jalan, maka pura-pura ada khusyuk, selain itu fakta terus ya sudah jadinya seperti itu. Saya itu sering meneliti fikihnya Mbah Mun, mulai yang tadi. Saya masih ingat ketika Yai mau ketemu Bu Mega, ketika mau haji, Yai tindak Jumat, ketemu Bu Mega itu Sabtu, beliau terbang Ahad. Di antara yang dihentikan ke santri-santri, kira-kira gini maknanya, besok saya ketemu Ibu Mega dan ini bagus supaya Indonesia damai karena ulama dan umaroknya ini satu kombinasi antara nasionalis dan religius.
Beliau itu paling menghindari kalau Indonesia kios, kemudian ada dosa yakulu ba'du, kalau kios itu mungkin potensinya saling bunuh, saling apa. Sehingga ketika melihat Mbah Mun ketemu Mega itu pikiran pertama saya adalah safkut dima, jangan sampai terjadi. Karena biatan pertama Al-Quran adalah wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan itu beliau melakukan itu dengan cara yang sangat elegan. Ketemu orang yang benar-benar jadi aktor di Indonesia. Siapa yang nggak ngerti Mbah Mun aktor penting dalam perjalanan agama di Indonesia. Mega sebagai simbol nasional. Beliau dengan besar hati ketemu. Dan itu kita membaca fikih sebagai bentuk tiknan lidima'il muslimin. Upaya supaya Indonesia itu damai baik-baik saja. Saya tentu belajar banyak dari Gus Zofur ketika menafsirkan kenapa Al-Barjanji itu menjadi mujaddid. Kata Gus Zofur, padahal karangan Al-Barjanji itu tidak besar-besar kayak Sayyid Zabidi yang ngarang kitab. Karena ketika negara lain bingung, ya, kata beliau bingung menemukan format Islam, masih perang, mencari bentuk ini Sunni atau apa, ribet perang. Indonesia itu terbangan. Gitu. Betapa indahnya Indonesia, serasa perang, terbangan. Gitu. Ya ini ya gejolak-gejolokan, ya rileks santai. Sampai saya tidak tahu ini kiai dari mana. Ya. Makanya ini sekaligus untuk mahasiswa baru, terminan dosen Anda ya mulai yang waras kayak Gus Zofur sampai yang kewarasannya kita tidak tahu tapi ya waras. Yaitu tadi Gus Zofur menambahkan Aminoto Setio Garwo. Saya tidak tahu itu tambahnya Gus Zofur apa ada di aktenya, nggak tahu saya. Tapi saya kenal Gus Amin itu lama sekali. Jadi saya tidak perlu cerita kalau beliau pernah ngaji saya karena nanti kasihan. Saya tidak perlu cerita itu karena saksinya lebih banyak beliau ngaji saya ketimbang saya ngaji beliau. Tapi itu cara beliau punya harga diri, ya monggo itu saya terima dengan lapang dada. Jadi beliau orang kedua setelah Mbah Nawawi yang ngaku saya sebagai muridnya. Tapi saya mau cerita yang agak serius, ini 5 menit tentang fikihnya Mbah Mun. Tadi Gus Said bilang termasuk yang tahu banyak tentang karangan Mbah Mun termasuk tentu saya, selain santri-santri yang saya pernah ditanya Mbah Mun ketika film Masjidin Nabawi ditanya, "Nah opo kowe mbek Gofur kok ngotot aku seneng nulis?" Saya bilang nanti biar cucu-cucu jenengan masih melihat naskah-naskah jenengan. Iya kata beliau. Saya masih ingat dawuh Imam Syafi'i, "Al-laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab." Sebetulnya Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, tapi fil fikih muji Imam Les. Al-laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Tapi sayangnya Imam Les ini murid-muridnya enggak ada yang benar. Karena tulisan-tulisan Imam Les ini tidak ditadwin, tidak dimudawwan. Maka kita tidak ingin Mbah Mun yang kita idolakan, kita gurukan, kemudian bukunya tidak mudawwan. Sehingga saya, utamanya tentu putra-putra beliau, mulai dari Gus Subab, Gus Najih semuanya, termasuk Gus Zofur, itu sangat menginginkan beliau itu memang mentadwin itu. Saya beri contoh misalnya begini, kepandaian Imam Les dibanding Imam Malik. Imam Malik ketika ditanya apa saja, sok ahli Madinah, Kail juga kailu ahli Madinah, semuanya bilang ahli Madinah. Alasannya beliau Madinah adalah muhajirul Rasulillah, tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Dan itu enggak ada yang memungkiri. Tapi ketika Imam Les mulai mengirimi surat ke Imam Malik, itu ditulis Sayyid Muhammad di Syariatul Wal Khalidah. Itu beliau, oke, Anda orang alim, saya ngakui Anda alim gini-gini. Tapi Anda ada yang lupa bahwa ashabu Rasulillah tafarraqu bil buldan. Ashabnya Nabi ini kemana-mana. Di Irak, di situ ada Sayyidina Ali, hidup di Najaf, diikuti oleh Abdul bin Mas'ud. Di Mesir ada Abdul bin Amr bin As, ada Amr bin As malah. Di Mekah ada ini. Dan semua mereka ini menciptakan satu kultur, dan kultur itu tidak sejengkal pun beda dengan yang ditanamkan Rasulullah SAW. Maka tidak bisa dikatakan kalau kultur itu harus kulturnya orang Medina. Gitu. Ini naik pangkat ini. Seorang guru melayani muridnya. Ini juga cara beliau untuk mengalahkan saya di dunia wali. Jadi makanya pura-pura tawadhu. Nah, al-laits afqahu min Malik. Beliau punya sekian contoh bahwa orang Irak itu tidak kalah kerennya lah kira-kira gitu.
tentang ukuran-ukuran sok, karena Sayyidina Ali di situ juga menciptakan kultur. Begitu juga Amr bin As dan beberapa sahabat yang tafarraqu fil buldan. Bahkan sesuai dunia yang saya tekuni termasuk ilmu qiraah, as-sakhul qiraati sanadan itu adalah Asim. Padahal Asim ini qari'un kufiyun. Kenapa? Karena setelah Imam Asim ada Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami, setelah itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali sakanal Irak atau sakanan Najaf kalau sudah modern. Sehingga Imam Syafi'i ngetikan al-las afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Nah, barokahnya Bamun menulis misalnya al-ulama al-mujaddidun yang sering dibaca Gus Sofur, juga saya di beberapa pertemuan alumni. Itu Bamun kelihatan sekali dari awal tuh akan bina siapa saja. Beliau cerita misalnya salasun min aslil iman. Beliau di antara hadis yang beliau pilih dari sekian makalah beliau dan itu dijadikan muqaddimah, wal jihad ma'a kulli amirin barron kana aw fajiran, was salat khalfa kulli muslimin ya barron kana aw fajiran. Jadi beliau memilih berteman siapa saja, membina siapa saja itu amdan, bukan sahwan. Karena beliau adalah periwayat dan penulis hadis, tentu ya diriwayatkan Nabi Dawud, memang ditulis di situ. Sudahlah kita ikut berjuang ma'a kulli amir. Jihad itu di konteks Indonesia tentu mempertahankan supaya sholat ini sesuatu yang indah. Kita tahu yang bikin masjid di mana-mana itu departemen keuangan bikin masjid, kepolisian bikin masjid, kabupaten bikin masjid, gubernuran bikin masjid. Itu kalau nunggu bisa rohnya Pak Amin dari sekte itu gak jadi masjid, yakin. Untuk rokoknya saja mungkin pas-pasan. Tapi barokahnya kita berjuang ma'al kulli amir. Para umarok dibina beberapa kiai mulai zaman Mbah Hasyim sampai dulu Mbah Hasyim yang bina Pak Karno. Sampai era Mbah Mun, akhir-akhir Pak Harto juga beliau pernah ditimbali di istana, sampai Pak SBY, sampai Pak Jokowi. Sehingga aura keislaman itu ada di mana-mana. Departemen berkebutuhan ngaji. Bahkan Gus Sofur pernah cerita, saya pernah beliau diundang di kantor pusat PDI untuk ngaji. Gak kebayang. Pertama Gus Yassin daftar di KPU yang ditanyakan Bang, gue tenang, mau ngimami sholat sampai Pak Ganjar. Nggih, Mbah Mun seneng sekali. Dan kira senengnya Mbah Mun karena jabatan seneng. Jadi Mbah Mun ketika Gus Yassin cerita sholat tadi itu senang sekali. Dengan tanda petik ada komunitas yang kayak sholat itu jadi ukuran. Saya meskipun nggak nangis di depan umum kayak Gus Amin tadi, saya juga heran kok bisa nangis. Itu saya heran betul. Dan saya tetap husnudzon itu asli. Ya agak memaksakan husnudzon saya, tapi ya sudahlah saya husnudzon. Kalau itu asli. Itu saya sering nangisi fikihnya Mbah Mun. Di antaranya adalah saya pernah sejagongan sama Gus Hasib bin Wahab, termasuk pendiri Wahab. Saya cerita prestasi Mbah Hasyim, Gus Wahab, Bisri Sansuri, juga beberapa kiai Ahmad Siddiq, Wali Maksum, sampai cerita Mbah bahwa para kiai ini berhasil menciptakan satu entitas agama menjadi tolok ukur. Jadi barokahnya mereka berjuang secara tadrijan, secara gradualisme, secara proses. Sekarang itu calon bupati kok tidak sholat, itu tidak keren. Dan tidak dipilih. Gubernur kok terkenal tidak sholat, itu pasti tidak dipilih. Artinya kiai ini berhasil, bahkan nilai-nilai politik pun harus bersama nilai-nilai apa? Agama. Pejabat kok ketahuan selingkuh itu habis. Artinya nilai-nilai yang menurut agama mungkar, satu hal yang buruk, itu juga buruk di perspektif politik Indonesia. Jadi kayak, dan itu tanpa bikin negara ini terus kayak jadi negara Islam. Kurang apanya coba istihad guru-guru kita yang luar biasa. Saya pikir sampai di sini aja, nanti moderator biar balas saya supaya saya lebih madlum lagi. Semakin madlum semakin derajat saya akan naik. Dan monggo Gus Amin kalau mau memadlumi saya persilahkan, karena saya ini kan sudah terlalu kuat lah, kayaknya nggak ngefek. Tapi nggak monggo lah, kalau artinya ini sekali-kali saya ngomong serius. Jadi dulu nyuwun sewu, kita pengajian saja harus lapor, harus izin, bahkan ada istilah SIM, surat izin mubalek ya dulu. Namanya juga SIM. Ini abahnya Pak Rafiq itu ya temannya bapak saya. Masuk teman bodoh nih. Ini masyhur ini.
Ibunya Pak Rafiq ini nggak pernah masak enak, kecuali ada tamu. Akhirnya kerjasama sama bapak sama Mbak Mun kalau Jumat pagi disuruh ke situ. Terus Mbah Musa ini abahnya ini, Bu, engkau apa yang Kiai Nur Salim mau Mbah Mun masak iyo, terus masak enak, terus bapaknya ikut makan enak itu. jadi Kiai dulu itu seni sampai kepen mangan enak itu harus bodoni istri. Dan itu semoga bodoni yang wajib. Karena apa ya? Seneng itu wajib akhirnya. Makanya saya dengan Pak Rafiq ini ya mulai dulu ya kayak saudara karena dulu Mbah Mun, Bapak, Mbah Musa itu ya teman termasuk kalau harus bodoni istri ya bodoni. Akhirnya ya tiap Jumat itu main ke situ. Karena itu dengan cara itu makanya enak. Kalau enggak ya tempe terus gitu. Nah itu bisa ditiru. Bisa ditiru. Jadi ya bagus lah itu kalau itu. Solutif itu kata kesit. Ya monggo niki moderator malih Gus Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.